Suara jelas teman-teman semua? Jelas, Pak. Halo? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Mari kita buka dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali di Zoom meeting untuk perkuliahan ekonomi internasional ya, di hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021. Materinya sudah saya sharing teman-teman ya di grup kemarin. Teman-teman bisa baca sendiri materi itu di rumah karena lumayan panjang ya. Tapi materi itu masuk nanti di UAS ya. Jadi teman-teman baca saja materinya di rumah masing-masing ya. Teman-teman pelajari materi tersebut karena materi itu juga akan keluar di ujian akhir semester. Oke. Nah, sehubungan dengan UAS ya, jadwalnya insya Allah akan kami keluarkan di hari ini ya. Kemudian UAS-nya itu dimulai dari tanggal 5 teman-teman semua sampai tanggal 12 Juni ya. Jadi dari tanggal 5 sampai tanggal 12 pastikan teman-teman sudah mengambil kartu ujiannya masing-masing sampai tanggal 5 Juni ya. Pengambilan kartu ujian dengan minal aidina teman-teman bisa ambil. Kemudian UAS-nya dilaksanakan sesuai jadwal ya, sesuai jadwal kuliah seperti UTS kemarin. Terus teknis pelaksanaan ujian menggunakan Google Classroom. Nah, itu terkait ujian akhir teman-teman. Kemudian saya mengingatkan juga pada teman-teman semua bahwa untuk PKL ya, segera diselesaikan bagi kelompok yang belum melakukan pelaksanaan PKL ya. Kalau kemarin sudah melakukan proposal, yang pelaksanaannya tolong segera diselesaikan karena kita akan tetap mengadakan seminar hasil PKL. Ya. Jadi saya ulangi, ya, untuk PKL seminar hasil tetap dilaksanakan. Pelaksananya mungkin setelah ujian akhir semester ini. Jadi tolong kelompoknya dipersiapkan teman-teman semua ya, karena PKL itu kita tetap jalan. Jadi jangan dilupakan kelompok PKL-nya. Yang sudah menyelesaikan pelaksanaan akhir PKL itu baru kelompok Yulianto ya, sama yang kelompoknya Wahyudi. Dua kelompok lagi silahkan segera diselesaikan ya untuk pelaksanaannya agar kita bisa cepat untuk melakukan seminar hasil PKL-nya masing-masing gitu. Jadi kalau nggak ada kelompok yang melaksanakan seminar hasil, ya maka tidak bisa juga untuk lulus teman-teman ya. Saya ingatkan lagi bahwa kalau seminar PKL tidak dilaksanakan, maka mahasiswa yang bersangkutan juga tidak bisa diluluskan karena kan nilai PKL itu harus ada di semester ini ya. Jadi kalau satu nilai nggak ada, maka teman-teman nggak bisa ikut yudisium nanti. Dan saya ingatkan juga ya kepada mahasiswa yang presensinya masih sangat memprihatinkan, tolong Anda ingat ini sudah semester 8 ya, jadi presensinya tolong diperbaiki ya, ditingkatkan lagi untuk masuk kuliah. Masih ada satu pertemuan lagi terakhir di minggu depan gitu. Karena kita akan perhitungkan semuanya ya, bukan hanya nilai skripsinya aja teman-teman. Jadi tolong diingat ya, lulus kuliah itu bukan skripsinya yang jadikan patokan ya. Saya ingatkan lagi, untuk bisa lulus sarjana itu bukan hanya skripsi ya teman-teman, tapi ada mata kuliah lain. Ya. Biarpun skripsinya dapat A, tapi ada mata kuliah yang dapat D lebih dari 4, maka ya, mahasiswa itu nggak bisa ikut yudisium. Apalagi ada nilai E1. Ya. Saya ingatkan ya buat mahasiswa semester 8 ini. Jadi Anda jangan bangga kalau skripsi Anda dapat A.
Karena itu baru lulus skripsi, bukan lulus sarjana, teman-teman ya. Kalau lulus sarjana itu IPK-nya ya, diperhitungkan semuanya dari semester 1 sampai semester 8. Saya ingatkan juga ya, teman-teman ini kan nggak bayar apa-apa nih, cuman bayar BEM 50.000 gitu. Jadi tolong banget teman-teman harus lulus di tahun ini. Kalau enggak ya teman-teman akan perpanjang kontrak sampai tahun depan, tapi nggak ada lagi yang gratis. Ya. Teman-teman harus bayar sama kayak orang manajemen. Gitu. Nah, jadi saya ingatkan tuh ya buat teman-teman semuanya. Ya. Jadi dimanfaatkan apa yang sudah diberikan ya kepada teman-teman semua. Jangan sampai lalai ya. Jadi teman-teman cuma bayar BEM aja 50.000 setiap semester gitu. SPP enggak, ya, KKN enggak bayar, skripsi juga enggak bayar. Jadi teman-teman manfaatkan itu dengan baik. Ya. Jadi buktikan ya kalau teman-teman bisa lulus di tahun ini karena teman-teman yang angkatan pertama semuanya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, skripsi itu mata kuliah. Ya. Jadi kalau teman-teman dapat A, itu berarti teman-teman hanya lulus di skripsinya. Ya. Belum lulus secara keseluruhan lagi. Maka dari itu perhatikan ya. Mata kuliah yang teman-teman ambil di semester ini. Jangan disepelekan. Walaupun misalkan mata kuliahnya nggak terlalu serius. Tapi teman-teman jangan sepelekan mata kuliah itu. Ya. Itu pesan saya nih, karena sampai hari ini itu masih ada mahasiswa semester 8 yang nggak pernah masuk. Ya, yang kehadirannya jarang banget gitu. Nah, untuk meluluskan mahasiswa seperti ini nih, seperti apa? Bapak. Gitu. Ya. Udah semester 8 loh, gitu. Jadi saya harap sebelum terlambat ya, kayaknya emang udah terlambat sih gitu. Jadi gimana mau berubah gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatiin. Ya. Kalau skripsi itu dapat C, teman-teman nggak bisa lulus loh. Ya. Skripsi itu minimal B. Kalau teman-teman dapat C, teman-teman ngulang lagi skripsinya. Ya. Jadi ini waktu teman-teman di kampus ini udah mau habis ya. Jadi teman-teman harus buktikan kalau teman-teman tuh bisa lulus bukan hanya di skripsinya saja, tapi semua mata kuliah yang teman-teman ambil. Ya. Nah, jadi itu saja ya. Kami mungkin akan ngecek presensi dari semua mahasiswa. Ya. Kalau ada yang kehadirannya di bawah 50, kami akan panggil ke prodi sama dengan dosen PA-nya. Jadi mahasiswa semester 2, 4, sama 8 yang kehadirannya di bawah 50 akan kita panggil ke prodi ya dan akan kita berikan arahan beserta juga dengan dosen PA-nya ya agar bisa mahasiswanya diberikan bimbingan seperti itu. Nah, itu saja teman-teman ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadwal ujian insya Allah akan kami upload di grup info ya. Hari ini juga teman-teman semuanya. Ya. Untuk pertemuan minggu depan di Jumat yang terakhir ya, kita hanya akan bahas tentang kisi-kisi dari ekonomi internasional, bagaimana teknis ujiannya. Akan saya bahas di Jumat depan gitu. Nah, materi hari ini teman-teman bisa pelajari sendiri di rumah karena materi itu juga nanti akan masuk di ujian akhir. Ya, mari kita akhiri dulu pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, mau nanya, Pak. Boleh, Pak? Ya, silakan. Presensi kehadiran contoh yang itu, Pak. Nggak masuk gimana? Pokoknya kita lihat semua mata kuliah yang diambil mahasiswa itu ya. Kalau ada presensinya yang di bawah 50. Syarat-syaratnya, Pak. Hah? Syarat-syarat presensi. Syarat-syarat presensi apa? Yang kurang pernah gimana?
Yang kurang nggak bisa ditambahin, gimana mau ditambahin? Ya ditambahinnya dan cara masuk kuliah. Kalau yang udah nggak pernah masuk, itu nggak bisa diapa-apain lagi, gimana? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya masuk Pak, tapi kada ingat ngisi link kayak apa Pak? Kenapa bisa nggak ingat? Gimana Pak itu Pak? Berapa kali pertemuan tuh? Kamu punya screenshotnya nggak kalau kamu masuk? Kan di kalau pelajaran Bapak ada rekamannya Pak. Itu bisa dilaporkan ke itu kan Ya Kak. bisa. Kalau memang ada ya, tunjukkan kalau memang masuk gitu. Oke Pak, makasih. Kalau yang nggak pernah masuk ya, nggak bisa ditambal. Ya, saya ulangin. Kalau memang sebelumnya jarang masuk, nggak bisa ditambal tuh kehadiran dengan kehadiran lagi. Nambahnya gimana? Ya harus masuk kuliah. Gitu. Nanti misalkan harus bayar sekian, nah, saya nggak mau kalau kayak gitu ya. Nanti kampus kita nih dibilang di STI itu gampang aja, kalau nggak pernah masuk tinggal bayar aja gitu. Nah, kita nggak mau kayak gitu ya. Nah makanya saya bilang ya, teman-teman usahain masuk gitu. Masuk. Kalau nggak bisa masuk, izin atau sakit, ya suratnya harus ada. Nah kalau sudah nggak ada keterangan, terus minta ditambal gimana caranya ya, saya juga bingung gitu. Dikasih tugas-tugas lagi gitu. Itu pun nggak bisa nambal semuanya, teman-teman. Nah jadi kalau saya ya, misalkan mata kuliah saya gitu, ya udah saya nggak bisa kasih tambalan apapun gitu, kecuali mahasiswanya masuk lagi di minggu depan gitu. Kayak gitu aja. Kalau misalkan saya kasih tugas nih ya, nanti mahasiswa yang lain yang nggak pernah masuk juga enak banget gitu, minta tugas-tugas aja gitu. Nah jadi itu diingat ya, presensi yang nggak pernah, yang sebelumnya tidak hadir tapi tanpa keterangan itu nggak bisa diganti dengan presensi baru. Menggantinya harus masuk kuliah lagi di minggu depan kayak gitu ya. Nah, kalau yang nggak ingat absen, apa yang nggak ingat ngisi presensi, ya tolong nih, ya saya minta tolong lagi. Ya, kalau misalkan mata kuliah saya, itu kan biasanya setelah saya selesai langsung saya kirim link presensi gitu. Jadi segera aja presensi. Ya. Kalau Anda misalkan 4 kali nggak ingat presensi, waduh repot banget tuh. Buka video saya lagi, cari mukanya ada nggak gitu. Nah, jadi saya ingatkan nih teman-temannya, kalau di perkuliahan online kayak gini, itu memang ada ribetnya gitu. Jadi kalau saya sudah kirim link presensi, misalkan nih kayak habis hari ini ya, saya kirim link presensi, teman-teman langsung presensi, jangan ditunda lagi gitu. Kalau ditunda nanti resikonya kayak gitu ya. Mahasiswanya yang harusnya masuk tapi di rekap kita jadi ditulis tidak masuk gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya. Mungkin di minggu depan kita akan cek semua presensinya. Jadi kalau ada mahasiswa yang kehadirannya di bawah 50%, akan kita panggil ke prodi ya beserta dengan dosen PA-nya masing-masing. Nanti akan kita keluarkan daftarnya, insya Allah paling lambat hari Kamis depan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.